Di sana ada bekas tapak kaki Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, datang bekas tapak kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Utsman ibn Affan. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu datang bekas tapak kaki siapa saja orang-orang soleh. Padahal ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Hari ini Abdul Somad datang setelah pesantren Banyu Anyar berdiri 275 tahun. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka di dunia, insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Berani sekali Ustaz Somad tausiah di depan para alim ulama. Tadi waktu Ustaz duduk baca apa? Kirim Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Isbat Al-Fatihah. Untuk Maulana Kiai Abdul Hamid sudah kirim Al-Fatihah. Untuk Kiai Baydawi sudah kirim Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya melimpahlah madat dan barokahnya untuk kita semua, insya Allah. Ada seorang ulama ahli hadis yang memiliki majlis di Masjidil Haram, namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abbas sedang mengajar, lalu kemudian dia lihat ada orang tua yang sedang tawaf. Lalu dia bertanya kepada salah seorang muridnya, dia tanya kepada Kiai Baydawi, itu siapa? Orang tua itu adalah Sayyidil Walid, ayah saya. Ini orang salah satu daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal wali kecuali wali. Jadi kalau ada yang mengatakan Abdul Somad itu wali, berarti dia wali murid atau wali kelas. Jadi sudah jelas kalau ada yang mengatakan Abdul Somad berani petantang-petenteng ceramah di depan alim ulama, dia hanya ingin mengambil barokah kemuliaan. Tapi Ustaz membelakangi mereka. Kok berani Ustaz? Coba putar lagi videonya mundur ke belakang. Sebelum maju tadi kan berbisik dulu ke Kiai. Kiai ke depan, kata Kiai silakan. Tapi Kiai yang lain, saya sudah angkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala. Saat mereka semuanya mengangguk, berarti let's go. Al-adab fauqal ilmi. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Kalau ada orang mengatakan saya berilmu, saya banyak hafal ayat, saya banyak hafal hadis, kamu kalah dengan dia yang tak pernah salah. Siapa dia? www.google.com. Saya paling cerdas, semua kelipatan, kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, saya hafal. Maka sesungguhnya kalkulator jauh lebih cerdas. Kalau ada orang mengatakan amalnya banyak, 1000 tahun beramal, naik langit pertama. 1000 tahun beramal, naik langit kedua. 1000 tahun beramal, naik langit ketiga. 1000 tahun beramal, naik langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai akhirnya dia sejajar dengan para malaikat. Ketika itu apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai seluruh malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Saat itu bangkit egonya. Yang diperintahkan bersujud malaikat, sedangkan iblis bukan malaikat. Lalu dia siapa? Buka surat Al-Kahfi. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan bersujud malaikat. Kenapa bisa ada satu yang aneh, yang asing, yang bukan malaikat?
karena prestasi ibadahnya luar biasa sehingga dia sejajar dengan malaikat, tapi dia bukan malaikat. Jadi kalau ada orang bangga dengan ibadahnya tapi kurang adab dan taatnya, berarti dia bukan kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat iblis. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Sebetulnya yang Ustaz bicarakan ini siapa? Saya. Di atas pentas, di atas karpet hijau, ada lagi karpet abu-abu lengkap dengan bunga-bunganya, dikawal dengan pasukan khusus anti santet. Maka kalau kita tidak rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita akan merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia. Apalagi protokol menyebutkan semuanya, al-mukarram, profesor, doktor, syekh, hampir masuk tawon ke hidung saking besarnya lubang, mengembang. Tinggal satu titel yang belum, almarhum. Pada saatnya semua akan tinggal, yang kekal abadi hanyalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Manusia akan mati meninggalkan nama, apakah nama baik atau nama buruk. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu melihat dia? Di TikTok. Sombong sekali gayanya. Itu videonya dipotong, Beb. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah. Di mana kamu lihat? Di Instagram. Tapi cuma 1 menit, ngomongnya kasar. Itu orang nggak punya paket 2 giga. Kalau dia orang dari pesantren Banyu-Anyar, dia akan tonton dari awal sampai akhir. Judul videonya, mencari barokah di pesantren 227 tahun. Di mana bisa kami lihat Pak Ustadz? Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya paling takut ceramah kalau di hadapan kiai. Ini rasanya sekarang ini seperti peserta dacil, dai cilik menjelang malam Lailatul Qadar. Jadi nanti kalau ada, kenapa Ustaz selama tausiah itu ngelihatnya ke depan, ke kanan, ke kiri, nggak ada ngelihat ke belakang? Tahu bahannya hilang. Tema yang diberikan adalah bagaimana membumikan kitab kuning. Kitab kuning itu apa Pak Ustadz? Ya kitab yang warnanya kuning. Akhirnya ini anak pergi ke Mesir. Sampai di Mesir pergi ke toko-toko buku di dekat Masjid Al-Azhar, di dekat Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sampai di sana dia lihat ternyata kitabnya putih semua. Ternyata dicetak di Darul Fikri Beirut, kertasnya berwarna putih. Makna kitab kuning menurut istilah para alim ulama, guru-guru kita adalah disebut orang Arab dengan kutubut turas, kitab-kitab klasik yang ditulis ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Saya kebetulan pernah kuliah di Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lalu kemudian karena kita orang Indonesia wajib mengambil satu mata kuliah bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu, bukan Melayu yang lari itu. Saya ini dari Sumatera, orang Riau, Melayu. Pokoknya kamu orang Indonesia wajib ngambil mata kuliah bahasa Melayu. Nama dosennya Cik Rusdi. Kumisnya tebal. Lalu kemudian di suatu hari dia pun datang masuk kelas membawa manuskrip tulisan. Dia katakan, ini adalah manuskrip Melayu umurnya 100 tahun. Coba kalian baca masing-masing, silakan. Begitu kami baca, nggak paham. Padahal bahasanya bahasa Melayu, umurnya baru 100 tahun. Tapi hari ini anak-anak pesantren Banyu-Anyar membaca kitab Sahih Al-Bukhari ditulis oleh Imam Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dari Uzbekistan, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Umur kitab itu sekarang 1200 tahun. Semua santri faham. Kitab kuning yang mengaku orang Melayu, bahasa Indonesia, tapi ternyata tidak paham, padahal umur manuskrip baru 100 tahun. Kenapa kita bisa paham Sahih Al-Bukhari? Karena bahasa